سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. تكبير. صلوا على النبي محمد. وجعلناه
menyimpulkan merenung, ada dua kesimpulan besar hadiah kita malam ini. Satu, ternyata kalau ingin akhirnya sukses, membahagiakan, tenang, nyaman, kita mesti berani terbang, mesti menghadapi rintangan, mesti melewati tantangan. Orang yang terbiasa melewati tantangan adalah orang-orang yang memiliki kekuatan paripurna. Orang yang berani terbang, orang yang akan membuka wawasan dan mencapai kemajuan. Dan yang paling membahagiakan, saat tiba di hotel itu, muncullah ayat-ayat Quran yang insya Allah menginspirasi pertemuan kita malam ini yang terkait dengan filosofi terbang. Untuk itulah kenapa nanti ada orang-orang yang mengilustrasikan kemajuan negeri itu seperti pesawat terbang. Ada negeri dengan pilot yang hebat, ada negeri yang menggunakan co-pilot, ada negeri autopilot. Kalau kita ingin gabungkan, ini menarik Pak, Ibu, saudara-saudariku sekalian. Pak Bupati, tidak mungkin ada pesawat terbang itu kalau tidak ada orangnya. Dan orangnya itu mesti saling bersinergi. Ada yang bertugas, ada yang menjadi penumpang. Kalau pilotnya ada, penumpangnya tidak ada, pesawatnya terbang tidak? Tidak. Kalau penumpangnya ada, pilotnya tidak ada, terbang tidak? Tidak. Pilot ada, penumpang ada, landasannya tidak ada, terbang tidak? Pilot ada, penumpang ada, landasan ada, yang ngatur penerbangan ATC-nya tidak ada, terbang tidak? Jadi untuk terbang, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk mendapatkan sesuatu yang luas, pengalaman bagus, mendapatkan kemegahan, melihat semua hal dengan jelas, maka mesti ada kumpulan orang-orang yang bersinergi dengan profesi yang berbeda-beda. Di Al-Quran semua itu disebut dengan umat namanya. Jadi kalau satu negeri ingin maju, Sumbawa 64 tahun ingin maju, ingin menginspirasi, ingin jadi negeri yang hebat, kabupaten yang berkembang berkemajuan, maka syarat pertama mesti ada umatnya, mesti ada penduduknya yang datang kompak, punya satu tujuan, visi dan misi yang sama. Umat namanya. Apa namanya? Dan inilah pembuka yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jadi begitu disebutkan Ustaz, Sumbawa milad yang ke-64, turun dari pesawat, yang muncul pertama kali itu kata umat. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummah. Jadi kalau Sumbawa ingin maju, Sumbawa ingin berkembang, Sumbawa ingin mencapai peradaban, pertama mesti ada umatnya dulu. Alhamdulillah 509.234 jiwa, 24 kecamatan, 8 kelurahan, 157 desa. Sudah ada umatnya Pak Bupati ini. Penumpang lengkap. Sekarang kalau penumpangnya lengkap, maaf, tujuannya nggak ada. Pesawat kalau kita naik nggak ada tujuan, mungkin terbang tidak. Maka teruskan ayatnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada tujuan. Mau kemana pesawat itu dikemudikan? Di mana landingnya? Apa tujuannya? Maka yang pertama dilakukan kata Al-Quran, semua warga Sumbawa itu kalau kita tarik ke Sumbawa mesti kompak bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Mesti punya visi. Karena itu ketika saya turun, pertama yang saya lihat Sumbawa Samawa. Itu tujuannya. Ada
begitu syarat begitu kita. Itu tujuannya. Jadi 509.234 orang itu yang masuk ke pesawat Sumbawa itu tujuan akhirnya landingnya Samawa. Yad'una ilal khair, semua mesti kompak. Betapapun penumpang pesawat berbeda-beda, fungsinya tidak akan sama, tapi tujuannya mesti sama. Jadi kalau satu pesawat tujuannya berbeda, nggak akan pernah nyampe pesawatnya. Satu kali pesawat sudah siap terbang, penumpang sudah siap, tiba-tiba ada yang nyerobot ke kelas depan. Pramugari kasih tahu, Pak, tempatnya bukan di sini. Gak mau dengar, saya ngantri dari sebelum subuh katanya. Diberitahu tak pindah, diingatkan juga tak mempan, bingung. Tiba-tiba datang seorang alim ulama, lihat kiai tokoh tuan guru, ditanya kenapa, diceritakan begini begitu. Kursinya di belakang, duduk depan kelas bisnis. Tenang aja. Dibisiki oleh beliau ini, begitu dibisiki tak tunggu lama langsung beri belakang. Pramugari heran kemudian tanya, tuan guru, apa yang dibisiki tadi? Saya cuma tanya, Bapak mau mana? Dia jawab, saya Sumbawa Pak. Maka disampaikan, Sumbawa belakang Pak, depan Mataram. Kalau yang satu pengen ke Mataram, yang satu ke Sumbawa, yang lain ke Dompu, yang lain ke Bima, tujuan berbeda, tak mungkin pesawat bisa landing dengan sempurna. Maka semua penumpang ketika masuk ke satu pesawat namanya Sumbawa mesti sepakat, semua warga Sumbawa visi akhirnya landingnya Samawa. Sepakat? Setuju? Kalau sudah sepakat, ya'muruna bil ma'ruf. Ingat, di Quran itu ada thayyib, ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada soleh. Diterjemah mushaf, diterjemahkan dengan kalimat yang sama, tapi penekanannya beda. Kalau thayyib itu kesehatan fisik. Orang kalau makannya sesuai kebutuhan, fisiknya sehat, orang Arab tanya kaifa haluk? Alhamdulillah ana thayyib. Artinya fisiknya sehat, kuat dan baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan. Kalau makan dapatkan dari yang halal, konsumsi yang menyehatkan, yang baik-baik. Enggak semua yang enak-enak mesti dimakan kalau tidak menyehatkan. Duren enak, duren satu panci sakit. Madu Sumbawa bagus, makan madu minum habis baskom penyakit. Halalan baik, hebat. Tapi tidak semua yang baik fisiknya itu punya fisik, punya sifat yang baik, punya khair. Kan ada orang namanya baik, dia sehat, dia baik, tapi 2 kali puasa, 2 kali lebaran nggak pulang-pulang. Maka ketika seseorang menjadi baik, kebaikannya diterjemahkan dalam bentuk fisik, punya sifat jujur, sederhana, tawadhu, maka oleh Quran dirubah kalimatnya dari thayyib menjadi khair. Kuntum khaira ummah. Nah, kalau yang khair ini diterjemahkan, dipraktekkan dalam bentuk perilaku, jujur dia. Bagaimana mengetesnya? Ketika disogok dia berani menolak. Pak Bupati disampaikan, Pak, ini ada proyek kata pengusaha, kalau Bapak terima fee-nya 1 miliar. Maka kata Pak Bupati, maaf ya, jari saya ini jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Kalau pengusaha itu balik lagi, Pak, fee-nya tambah 10 miliar. Pak Bupati bilang, sebentar, saya istikharah dulu. Insya Allah beliau ini saleh. Insya Allah ya. Beliau anak dari seorang imam besar di masa kesultanan. Saya hafal, dan ini imam besar di masjid ini. Lahirnya 10 April 1956, saya hafal ya. Pak Din 31 Agustus 1958. Bu Bupati 10 November saya tahu.